Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Inilah firasat yang dirasakan Mbak Yu sebelum tutup usia. Mbak Yu ramal kapan dirinya akan meninggal. Paranormal Mbak Yu tutup usia pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021. Sebelum berpulang, Mbak Yu bisa ramal kapan mati. Kabar bahwa Mbak Yu telah berpulang disampaikan karyawan Mbak Yu. Diketahui Mbak Yu baru saja dilarikan ke rumah sakit 1 jam lalu. Nyawa paranormal kenamaan itu tak tertolong lagi. Namun untuk penyebabnya, Adi mengaku belum mendapatkan info lanjutan sebab rumah sakit belum menyampaikan pernyataan resmi. Diberitakan sebelumnya, sebelum dikabarkan telah tutup usia, Mbak Yu bisa ramal kapan dirinya sendiri tutup usia. Jadi saya mulai dengan Imamat pasal 11 ayat 26 bagian B. Dikatakan janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ya kan, sekali lagi saya ulangi, di dalam iman Kristen, ramalan, baik ramalan nasib, ramalan tentang hari depan, ramalan-ramalan garis tangan, ramalan-ramalan kehidupan, kata Alkitab itu adalah telaah dan tenung. Dan dalam iman Kristen itu dipercaya sebagai bagian dari kerja kuasa kegelapan. Bahkan, kapan mati Mbak Yu sudah tahu pun juga sebab dan akibatnya sendiri. Pengakuan Mbak Yu itu dibeberkan dalam sebuah podcast yang ia lakukan bersama Denny Darko. Jadi, Mbak Yu kapan tahu akan meninggal? Tanya sang magician. Senin 21 Juni 2021. Tak perlu menunggu lama, Mbak Yu pun menjawab bahwa dirinya memang mengetahui kapan akan meninggal. Jadi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kelihatannya begini, kelihatannya membantu, kelihatannya menolong. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis itu senang show of force. Iblis itu tidak mahal tahu tapi senang untuk menunjukkan dirinya kayak tahu. Supaya apa? Supaya manusia terbelenggu. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi yang pertama dia curi perhatian kita dulu supaya kita kagum. Ya kan? Kok dia tahu ya gitu. Nah, saya mau sudah menyaksikan dulu link YouTube berikut ini dari seorang yang mungkin disebut peramal atau paranormal whatever, saya nggak terlalu mengenalnya, yaitu Mbak Yu. Dikenalnya sebagai istilah Mbak Yu yang meramalkan bahwa antara akhir Desember sampai Juli akan ada pesawat yang jatuh. Dan jelas dikatakan ada merahnya, ada birunya. Dan kemudian betul pesawat Sriwijaya, dengan segala hormat dan sedih saya dan juga simpati saya dan rasa empati saya mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi Mbak Yu ini ya kan kemudian meramalkan dan kemudian terjadi. Ini kira-kira ramalannya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Dari mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya. Amin. Nah, sebagian orang mungkin berpikir gini, wah ini berarti orang sakti, ramalannya tepat. Saya tidak memberi tanggapan apakah beliau orang sakti atau tidak, ya kan? Tetapi izinkan saya menjelaskan dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi. Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang.
Karena iblis senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Karena iblis senang meminta darah, gitu ya kan. Dan kutuk darah ini, ya kan, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Nah, cara kerjanya dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Nah, kemudian ada juga ramalan yang saya juga nggak tahu apakah ini sebelum atau sesudahnya, yaitu tentang akan adanya penjarahan, kerusuhan, dan juga pergantian kepemimpinan nasional. Ini dia. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi walaupun kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Kapan akan meninggal? Iya, saya tahu. Dan meninggalnya di umur karena sakit. Jawab Mbak Yu. Tentu saja. Mendengar pengakuan belak-belakan tersebut, Denny Darko seketika tampak syok. Ia pun kemudian menanyakan bahwa apakah tidak apa-apa jika pengakuan Mbak Yu itu dimaksudkan dalam podcast dan sang peramal kejawen. Ia pun kemudian menanyakan bahwa apakah tidak apa-apa jika pengakuan Mbak Yu itu dimasukkan ke dalam podcast dan sang peramal kejawen ternyata mengiyakan. Mbak Yu mengaku berharap mendapatkan umur yang panjang, tetapi mengetahui hal itu, ia hanya ingin diberi keberkahan hidup dan kesempatan untuk berbuat baik. Sosok peramal kondang itu pun mengatakan bahwa jika menceritakan soal kematian, maka ia merasa sedih. Nah, sebagian saudara mungkin berpikir gini, wah ini berarti orang sakti. Ramalan yang tepat. Saya tidak memberi tanggapan apakah beliau orang sakti atau tidak, ya kan? Tetapi izinkan saya menjelaskan dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi? Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang. Karena iblis senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Karena iblis senang meminta darah, gitu ya kan? Dan kutuk darah ini, ya kan, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Nah, cara kerjanya dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Nah, kemudian ada juga ramalan yang saya juga nggak tahu apakah ini sebelum atau sesudahnya, yaitu tentang akan adanya penjarahan, kerusuhan, dan juga pergantian kepemimpinan nasional. Ini dia. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi walaupun kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Ya, saya tidak menanggapi yang pertama. Tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan itu yang menimpa engkau. Mbak Yu mengaku berharap mendapatkan umur yang panjang. Tetapi mengetahui hal itu, ia hanya ingin diberi keberkahan hidup dan kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Saya tidak menanggapi yang pertama, tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana.
orang-orang ini akhirnya menyerap atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini. Untuk kita buktikan, ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalan ini dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini. Untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalan ini dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun termasuk Mbak Yu. Saya mendoakan Mbak Yu untuk kembali ke jalan yang lurus. Untuk tidak lagi menyampaikan ramalan-ramalan yang kemudian hanya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa. Itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat? Untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya. Padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ya kan? Ujung-ujungnya diramalkan, oh artis-artis akan bercerai, ujung-ujungnya akan ada kerusuhan, oh akan ada kekacauan. Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa, menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup, sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila, bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan. Bahkan kita tolak, kita patahkan, kita hancurkan setiap rencana-rencana ramalan-ramalan palsu tersebut. Ya kan? Dan kita berdoa bersama supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap terlindungi, Indonesia tetap damai.